Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation bangsa-bangsa, United persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang yang kau. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, Ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Mungkin sebagian kita mengatakan hanya perayaan tahun baru. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 120. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal huda hudallah wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal haqq ma laka minallahi min wali wala nasir. Allah mengatakan kepada Rasulnya, kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah puas sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Nggak akan pernah puas. Bicara nanti malam, kita akan melihat jalanan kota Jember mungkin ramai dengan orang-orang Nasara? Bukan. Dengan orang-orang yang mengaku followernya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengklaim dirinya pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang menjawab azan tatkala dikumandangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengatakan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kenapa harus ikut gaya orang-orang sebelum kita? Tidak bisakah menampakkan ana muslim? Ahibati fillah. Kita lupa dengan sejarah. Sebagian umat Islam lupa dengan siapa dirinya. Baca Quran.
Baca kitab Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Buka nanti pulang dari masjid sini. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kata Allah, kalian ini. Kita ini kadang-kadang perlu dikasih tahu, kamu itu siapa sih? Kalian itu umat terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Generasi terbaik itu umat Islam. Bagaimana tatkala generasi terbaik menjadi ekor, berada di belakang, bukan berada di depan untuk memimpin, untuk memberikan contoh kebaikan. Kalian generasi terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa sikap kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, bukan membiarkan kemungkaran terjadi. Mencegah kemungkaran dengan hikmah, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Bukan merestui kemungkaran, bahkan mengikuti kemungkaran tersebut. Wa tu'minuna billah. Bukankah kalian beriman kepada Allah? Bukankah setiap pagi dan petang kalian mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya? Bukankah itu kesaksian kalian? Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya, dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan jelek, sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sebab di Indonesia itu kaum musliminnya minoritas. Bagaimana kok alun-alun penuh tuh? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Lihat. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Ya? Berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem. Dan 6 tahun yang lalu ada yang mati, lihat. Kita tidak melihat tahun-tahun berikutnya, karena kami yang ingat pada 6 tahun yang lalu. Mati, berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Dan kalaupun tahun Masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru Masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Ini disebutkan dalam Al-Quran, satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Disebutkan bahwasanya nanti ada kelompok dari kalian ini ada yang bakal mengikuti budayanya orang di luar Islam. Budaya, bukan urusan akidah saja. Kebiasaan, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedirak itu setengah depa, atau sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubang biawak ngikut, masuk ke lubang biaya. Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian, kerjanya ngikut-ikut saja. Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita, apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan pada kita semua, mulai malam ini, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di Jumat ini kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan, bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik.
Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya. Ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Karena itu, Mbak, Ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah SWT, kita akan merubah diri kita selaku muslim dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.